Baik, di sini kami kelompok 7 izin memaparkan tentang review materi dari pertemuan 1 hingga ke 6 mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang sebelumnya akan dimulai oleh perkenalan anggota kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Argia Aril Firdaus dengan NPM akhir 146. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Tita Didia dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM belakang 296. Saya Hafianara Praberdiansyah dengan NPM akhir 354. Perkenalkan, nama saya Valentino Yonedra Pradipta dengan nomor NPM akhir 337. Baik, di sini kami akan memasuki pada materi pertemuan pertama, yaitu konsep dasar audit. Baik, saya akan memaparkan mengenai apa itu definisi dari audit. Menurut Arens, definisi audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menyelaraskan pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi tersebut dengan kriteria yang berupa standar yang telah ditetapkan. Dikarenakan stakeholder, yaitu biasanya investor, kreditur, dan lain-lainnya menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, disitulah peran auditor untuk memeriksa laporan keuangan tersebut apakah tidak ada salah saji material dan memberikan jasa assurance bahwa laporan keuangan tersebut tidak ada kesalahan dalam penyajiannya. Jadi pada dasarnya audit dilakukan untuk keputusan jangka panjang dikarenakan laporan keuangan yang telah diperiksa digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang oleh stakeholder tersebut. Nah, tugas utamanya itu memeriksa dan memberikan opini atau pendapat mengenai apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau yang kita kenal dengan PABU, atau yang kita kenal dengan GAAP, yang berlaku pada wilayah tertentu yang bersifat mengikat. Nah, sebelumnya, audit sendiri dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah conflict of interest. Auditor itu hadir sebagai pihak independen yang bebas dari bias kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua adalah consequence. Karena laporan keuangan merupakan satu-satunya informasi yang dipakai untuk membuat keputusan yang membawa konsekuensi ekonomi, auditor hadir untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan PABU atau tidak. Yang ketiga adalah complexity. Karena laporan keuangan disajikan menurut standar dan prinsip yang berlaku, jadi auditor dan audit hadir sebagai pihak yang mengerti tentang penyampaian informasi dalam laporan keuangan tersebut, apakah telah sesuai atau tidak. Dan yang keempat, remoteness. Pihak eksternal tidak perlu membuang waktu dalam mencari akses langsung terhadap informasi dan biaya yang berkaitan dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada jasa-jasa audit. Pada dasarnya, auditor memberikan 3 jasa yang umum diberikan, yaitu pertama jasa assurance, yaitu yang berisi tentang penilaian risiko dan kinerja, layanan akuntansi dan pembukuan, serta jasa kompilasi. Dan yang kedua adalah jasa atestasi, yaitu yang berupa auditing, serta review dan prosedur yang telah disepakati oleh klien atau yang kita kenal dengan auditi. Dan yang ketiga, jasa non-assurance, yaitu merupakan jasa konsultasi manajemen dan perencanaan kinerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit operasional, yaitu proses mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasional suatu organisasi. Setelah audit operasional selesai, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dalam meningkatkan operasional perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada audit kepatuhan, yang dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas tinggi yang lebih tinggi atau tidak. Dan yang terakhir adalah audit laporan keuangan, yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan, yaitu informasi yang diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas materi pertemuan 2 yaitu mengenai profesi akuntan publik dan akuntan publik. Nah, kita langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama di sini ada pengertian dan ruang lingkup profesi CPA. Nah, jadi pengertiannya dan ruang lingkup profesi CPA ini
merupakan profesi akuntan publik yang memiliki kualifikasi, sertifikasi, dan lisensi untuk memberikan jasa profesional di bidang audit, atestasi, perpajakan, konsultasi, serta jasa akuntansi lainnya. Nah, profesi ini itu memegang peranan penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Nah, profesi CPA ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya. Nah, CPA ini bertindak sebagai pihak independen yang memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas, yang meliputi audit laporan keuangan, jasa atestasi, jasa kompilasi dan review, dan konsultasi manajemen, serta perencanaan dan konsultasi perpajakan. Nah, yang selanjutnya di sini ada peran dan tanggung jawab CPA. Jadi CPA ini memiliki tanggung jawab utama kepada publik. Nah, artinya apa sih? Jadi tanggung jawab utama kepada publik ini artinya kepentingan publik itu harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun klien. Nah, dalam menjalankan tugasnya, CPA ini harus menjaga independensi, memberikan opini berdasar bukti audit yang cukup dan tepat, lalu mematuhi standar profesional yang berlaku, dan yang terakhir yaitu bertindak objektif dan tidak bias. Nah, profesi CPA ini juga memiliki tanggung jawab hukum. Nah, jadi jika terbukti lalai atau melakukan pelanggaran, CPA ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Nah, oleh karena itu, setiap kerjaan audit ini harus dilakukan dengan kehati-hatian profesional, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan do professional care. Ya, itu. Do professional care dalam menyebutnya dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada standar profesional dalam profesi CPA. Nah, dalam menjalankan tugasnya, CPA ini wajib mengikuti standar profesional yang telah ditetapkan. Standar tersebut itu mengatur perencanaan audit, pengumpulan bukti audit, evaluasi bukti, penyusunan laporan audit. Standar profesional yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memenuhi tingkat kualitas minimum yang dapat diterima. Nah, standar ini juga menjadi dasar dalam menilai apakah CPA telah bekerja secara profesional atau tidak. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini ada standar umum yang harus dipenuhi, yang meliputi kompetensi profesional, independensi dalam sikap mental, do professional care. Tanpa standar yang jelas, kualitas audit akan sulit diukur dan kepercayaan publik akan menurun. Oke, masuk ke materi yang akan saya jelaskan di akhir. Ya, ini ada profesional ethics, etika, prof. Nah, jadi pengertian etika profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks akuntan publik, etika ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi dilema moral dan konflik kepentingan. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tapi juga menyangkut nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Nah, profesi akuntan ini memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Kode etik tersebut itu dirancang untuk, yang pertama, untuk melindungi kepentingan publik. Nah, yang kedua ini untuk menjaga reputasi profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang kedua ada dilema etika dan pengambilan keputusan. Akuntan sering menghadapi dilema etika, misalnya ketika klien itu meminta untuk menghaluskan laporan keuangan nih agar terlihat lebih baik dalam situasi seperti ini. Akuntan harus yang pertama mengidentifikasi masalah etika, lalu mengevaluasi prinsip yang dilanggar, lalu yang ketiga menilai alternatif tindakan, dan terakhir memilih tindakan yang sesuai dengan kode etik. Nah, pengambilan keputusan etis ini memerlukan keberanian moral. Kadang-kadang mempertahankan integritas dapat menyebabkan kehilangan klien, namun menjaga reputasi jangka panjang itu jauh lebih penting. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan terkait dengan pertemuan ketiga dengan bab laporan audit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis audit dan laporannya. Jenis audit ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah audit laporan keuangan, yang dimana fokusnya pada laporan keuangan perusahaan saja. Dan yang kedua adalah audit operasional. Di sini auditnya berfokus pada kegiatan operasional perusahaan, baik kegiatan produksi, pemasaran, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu audit kepatuhan. Nah, di sini terkait dengan apakah perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Baik, selanjutnya adalah tahap dari proses audit. Yang pertama adalah perencanaan audit. Nah, di sini merupakan sebuah pemahaman terkait bisnis dan juga industri dari klien, seperti menilai risiko, menetapkan tingkat materialitas bukti, dan menyusun program audit. Nah, termasuk juga penerimaan penugasan dan juga penandatanganan engagement letter. Yang kedua adalah pengujian pengendalian, yaitu mengevaluasi terkait dengan efektivitas pengendalian internal untuk menentukan seberapa tingkat risiko pengendalian. Nah, hasilnya ini nantinya akan mempengaruhi terkait dengan luas pengujian substantif yang dilakukan. Yang ketiga adalah pengujian substantif, yaitu pengujian langsung atas transaksi, saldo akun, dan juga pengungkapan laporan keuangan, meliputi prosedur analitis, uji detail saldo, dan juga konfirmasi eksternal dari pihak bank dan juga perusahaan yang terkait dengan piutang. Dan yang keempat adalah penyelesaian audit review. Penyelesaian audit, yaitu review akhir atas temuan-temuan dan juga evaluasi going concern, perolehan surat representasi manajemen dan juga persiapan laporan auditor. Dan yang terakhir adalah pelaporan audit, yaitu penerbitan laporan audit, penerbitan laporan auditor independen, beserta opini atas laporan keuangan yang telah diaudit. Oke, untuk seri kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan opini audit keuangan. Nah, opini audit keuangan ini terbagi atas 5 opini. Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP, di mana laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ini adalah opini terbaik yang dapat diperoleh dari suatu entitas. Yang kedua adalah WTP dengan paragraf penjelasan, yaitu laporan keuangan dinyatakan wajar, akan tetapi terdapat beberapa hal penting yang perlu diungkapkan, misalnya ketidakpastian terkait signifikan atau isu going concern. Yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian atau WDP, yaitu terdapat salah satu material pada pos tertentu, namun tidak meluas ke seluruh laporan keuangan. Nah, di sini auditor akan memberikan opini wajar kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. Dan yang keempat adalah tidak wajar atau adverse, di mana laporan keuangan mengandung salah satu material yang meluas sehingga tidak disajikan secara wajar. Nah, opini ini sangat jarang dan menjadi sinyal serius bagi pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer, di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan juga tepat, sehingga auditor tidak mampu menarik kesimpulan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas pertemuan 4 yaitu tentang kewajiban hukum auditor. Nah, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama di sini ada legal liability dan environment. Nah, di sini pada saat ini kita membahas tentang tanggung jawab hukum auditor. Nah, seorang CPA bisa dituntut oleh klien pihak ketiga seperti investor atau bank, bahkan oleh pemerintah. Nah, profesi auditor berada di lingkungan yang sangat rawan gugatan atau disebut dengan litigious environment. Nah, hal ini terjadi karena semakin kompleksnya bisnis dan banyaknya kasus kegagalan perusahaan, serta juga adanya perbedaan harapan antara penggunaan laporan keuangan dan auditor. Nah, seringkali juga ketika perusahaan gagal, pihak luar langsung menyalahkan auditor. Oleh karena itu, auditor harus berhati-hati sejak awal, terutama dalam memilih klien dan selalu bekerja standar serta etika profesinya. Nah, selanjutnya saya bahas juga. Di sini saya juga selanjutnya membahas tentang business failure, terus audit failure, dan audit risk. Nah, saat ini menjelaskan 3 konsep yang sering disalahpahami. Nah, yang pertama business failure, yaitu kegagalan perusahaan karena faktor seperti krisis ekonomi atau manajemen yang buruk. Terus yang kedua itu audit failure. Nah, yaitu kesalahan terhadap auditor dalam memberikan opini karena tidak mengikuti standar audit tersebut. Terus yang ketiga ada audit risk, yaitu risiko bahwa auditor tidak menemukan kesalahan material meskipun audit tidak dilakukan dengan benar. Nah, masalah utamanya adalah adanya expectation gap, yaitu adalah ekspektasi gap, yaitu perbedaan harapan. Nah, banyak pengguna laporan keuangan mengira auditor menjamin perusahaan tidak akan gagal. Nah, pada faktanya, auditor itu pasti akan ada kegagalan jika tidak mengikuti
standar audit tersebut. Nah, padahal auditor hanya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang sudah diberikan, uh, bukan mengira bahwa perusahaan tidak akan gagal. Nah, tanya saya jelaskan juga. Kini saya akan membahas tentang legal concept affecting liability. Nah, pada saat ini itu membahas konsep hukum yang memengaruhi tanggung jawab auditor. Pertama, prudent person concept, yaitu yang dimaksud adalah auditor harus bekerja seperti profesional yang wajar dan berhati-hati. Kemudian ada tingkatan kesalahannya. Di sini ada 3. Yang pertama, ordinary negligence atau kelalaian biasa, gross negligence atau kelalaian berat, terus fraud. Nah, ini kesengajaan untuk menipu atau ketindakan untuk korupsi. Nah, selain itu ada beberapa istilah penting seperti breach of contract atau pelanggaran kontrak, terus third party beneficiary, terus pihak ketiga yang bergantung pada laporan, terus joint versus proportionate liability, tanggung jawab sepenuh versus proporsi. Ya, nah ini penting dipahami karena auditor bukan menjamin atau asuransi laporan keuangan, tetapi wajib bekerja sesuai standar profesional yang sudah ada, yaitu standar auditor tersebut. Nah, pada saat ini sudah saya jelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liability to client and third parties. Nah, di sini ada liability to client and third parties. Nah, itu menjelaskan kepada siapa auditor bisa bertanggung jawab. Nah, yang pertama di sini liability to clients. Klien bisa menggugat auditor jika terjadi klien fraud atau pelanggaran kontrak. Namun auditor punya beberapa pembelaan seperti yang pertama tidak ada kewajiban dalam kontrak, yang kedua audit sudah sesuai standar yang ada, terus kesalahan berasal dari klien, terus yang terakhir tidak ada hubungan langsung antara kesalahan dan kerugian tersebut. Nah, terus yang kedua di liability to third parties, seperti investor atau bank. Di sini ada beberapa pendekatan hukum seperti ultimares doctrine atau tanggung jawab terbatas, terus forensic user atau pihak yang diperintahkan mengurangkan laporan, terus foreseeable user, pihak luas yang mungkin menggunakan laporan semakin luas pendekatan semakin besar risiko bagi auditor. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan yang terakhir adalah Federal Securities Law. Di sini saya menjelaskan tentang Federal Securities Law pada tahun 1993 dan 1934. Nah, saat ini tuh kita membahas tanggung jawab auditor berdasarkan hukum sekuritas di Amerika. Pertama, pada tahun 1993 atau Securities Act 1933 yang berlaku saat perusahaan memegang saham baru. Di sini auditor memiliki tanggung jawab besar karena harus membuktikan bahwa audit sudah dilakukan dengan benar atau disebut dengan due diligence. Nah, beban pembuktian pada auditor. Nah, yang kedua Securities Exchange Act 1934. Khususnya Rule 10B5. Aturan ini melarang adanya penipuan dalam pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik. Auditor bisa dianggap bersalah jika terbukti yang ada 2, yaitu ada niat penipu atau intent, atau bertindak ceroboh atau reckless. Jadi hukum ini memperluas tanggung jawab auditor terutama terhadap investor publik. Nah, itu adalah semua dari permohonan yang saya jelaskan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan dan tanggung jawab audit. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan utama dari suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna pelaporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku seperti SAK di Indonesia atau IFRS. Secara spesifik, tujuan audit mencakup yang pertama memperoleh keyakinan memadai, memastikan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan, fraud maupun kesalahan error. Yang kedua yaitu pernyataan opini, memberikan laporan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikan temuan auditor sesuai dengan hasil audit. Lalu yang ketiga yaitu menilai kewajaran, menentukan apakah posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas telah disajikan secara wajar. Tanggung jawab manajemen. Sebelum auditor bekerja, manajemen memiliki tanggung jawab
mutlak terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab ini meliputi yaitu menyusun laporan keuangan, yang kedua pengendalian internal, yang ketiga akses informasi. Nah, yang akses informasi yaitu memberikan akses kepada auditor ke semua informasi yang relevan, informasi tambahan yang diminta, serta akses yang tidak terbatas ke personel dalam entitas. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah melaksanakan audit berdasarkan standar profesional untuk mencapai tujuan. Di atas poin-poin pentingnya meliputi yaitu yang pertama, skeptisme profesional. Auditor yang menjaga sikap yang selalu mempertanyakan dan waspada terhadap kondisi yang mungkin mengondisikan adanya salah saji material. Dan yang B yaitu keyakinan memadai. Auditor bertanggung jawab memperoleh keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini karena adanya keterbatasan internal dalam audit, seperti penggunaan sampling dan sifat bukti audit yang lebih bersifat persuasif daripada konsultif. Dan yang terakhir yaitu deteksi kecurangan dan kesalahan. Berdasarkan standar seperti ISA 240, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan berbasis dari salah saji material akibat kecurangan, namun resiko tidak terdeteksi kecurangan lebih tinggi daripada kesalahan karena kecurangan biasanya melibatkan skema yang terorganisasi. Oke, selanjutnya kita di sini masuk ke materi pertemuan 6, yaitu mengenai kode etik profesi akuntan publik. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada 5 prinsip dasar etika. Jadi seorang akuntan publik ini wajib mematuhi 5 prinsip utama ini dalam setiap penugasan. Nah, yang pertama ada integritas. Jadi integritas ini bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Berani menyatakan kebenaran meskipun ada tekanan. Nah, lalu yang kedua ada objektivitas. Jadi objektivitas ini tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional. Nah, lalu yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi kompetensi dan kehati-hatian profesional ini memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan agar klien menerima jasa profesional yang kompeten secara teknis sesuai standar terkini. Lalu yang keempat ada kerahasiaan. Nah, jadi kerahasiaan ini menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kecuali ada kewajiban hukum. Nah, yang terakhir ada perilaku profesional. Perilaku profesional ini itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan atau merusak citra profesi akuntan publik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja konseptual. Jadi kode etik ini tidak hanya memberikan daftar aturan, tetapi menggunakan pendekatan kerangka kerja konseptual agar auditor itu dapat yang pertama mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar. Lalu yang kedua itu mengevaluasi signifikansi dari ancaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pengamanan atau safeguards untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Independensi. Dalam penugasan audit asuransi, independensi adalah harga mati. Independensi terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama independensi dalam pikiran, sikap mental yang memungkinkan auditor membicarakan simpulan tanpa dipengaruhi tekanan. Yang kedua yaitu independensi dalam penampilan, penghindaran fakta dan situasi yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional akan menyimpulkan bahwa integritas dan objektif auditor telah terganggu. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan publik. Nah, di sini saya akan mengambil kasus dari kasus Enron, yaitu Arthur Anderson. Nah, kasus Enron ini merupakan salah satu contoh pelanggaran etik paling besar atau salah satu yang paling besar dalam akuntan publik yang paling terkenal. Nah, yang melibatkan auditor Arthur Anderson. Nah, Enron memanipulasi laporan keuangan dengan menyembunyikan utang agar terlihat tetap untung. Nah, sebagai auditor, Arthur Anderson seharusnya bersikap independen dan objektif dan juga memiliki integritas yang baik. Namun tetap memberikan opini wajar meskipun ada indikasi kecurangan. Nah, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, dan independensi. Nah, bahkan auditor juga terbukti menghancurkan dokumen audit penting.
Akibatnya, Enron bangkrut pada tahun 2001 dan Arthur Andersen kehilangan reputasi hingga akhirnya bubar. Kasus ini menegaskan pentingnya akuntan publik menjaga profesional untuk mempertahankan kepercayaan publik. Nah, itu saja dari penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.